Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung dan asisten yang kami hormati. Perkenalkan, saya Muhammad Rekan Ramadan dengan NIM 1822370 dan rekan saya. Pentas Fazar Alvin dengan NIM 182-23044. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tugas untuk ujian akhir semester kami, yaitu untuk mata kuliah pengembangan aplikasi dan mobile berupa aplikasi mobile telah kami kembangkan. Oke, yang pertama di sini kami akan menjelaskan penerapan sistem thinking yang kami gunakan untuk aplikasi kami. Yaitu yang pertama adalah subsistem, di mana kami membaginya menjadi 3 subsistem, yaitu untuk front end, back end, dan juga data management. Untuk front end ada perubahan, yaitu kami menggunakan React Native pada tugas ini. Yang sebelumnya kami menggunakan bukan React Native, dan juga ada React Navigation serta Gesture Handler and Reanimated. Untuk backend dan data management sendiri tidak terdapat banyak perubahan, terutama untuk data management, tapi untuk backend masih terdapat perubahan berupa Expo Session untuk Google Sites. Selanjutnya adalah diagram alur penggunaan aplikasi mobile, di mana di sini tidak terdapat banyak perubahan juga, hanya terdapat perubahan di mana Sofabiz akan langsung mengirimkannya ke front end, di mana front endnya berbasis pada React Native dan juga Expo, serta user akan mendapatkan feedback berupa touch interaksi, visual feedback, dan juga haptic. Dimana sistem centric kami menggunakan 2 pendekatan, yaitu bukti keterhubungan untuk alur proses dan juga untuk interaksi komponen. Yaitu selanjutnya adalah problem fokus, di mana sistem ini dirancang untuk memecahkan masalah aksesibilitas dan kejelasan dalam belajar public speaking melalui pendekatan mobile first, di mana kami menggunakan adaptabilitas dan juga mobilitas untuk aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah sustainability, di mana kami bertujuan untuk berkelanjutan, yaitu untuk pemeliharaan dan juga skalabilitas aplikasi ini dirancang menggunakan arsitektur modular berbasis komponen React Native yang memungkinkan perbaruan fitur dilakukan tanpa harus merambah ulang seluruh kode dasar, serta juga ada OTA, yaitu pembaruan konten. Lalu selanjutnya adalah penerapan design thinking dan juga user centered design, di mana untuk pendekatan design thinking kami masih menggunakan pendekatan yang sama, yaitu 5 pendekatan, yaitu yang pertama adalah empathize, di mana kami berempati kepada calon pengguna aplikasi kami, yaitu mahasiswa TPB yang memiliki mobilitas tinggi namun sering merasa cemas saat harus melakukan presentasi, di mana mereka memiliki kebutuhan yaitu akses materi pembelajaran yang fleksibel dan metode latihan yang tidak membosankan. Selanjutnya kami melakukan define atau penentuan masalah, yaitu untuk setelah tahap empati kami mendefinisikan masalah utama, yaitu mahasiswa membutuhkan aplikasi mobile yang terpadu untuk pembelajaran public speaking yang memungkinkan mereka mengakses materi video, membaca modul dokumen, dan juga menguji kemampuan melalui kuis interaktif. Selanjutnya adalah IDA, di mana kami membaginya menjadi 3, yaitu authentication, mobile learning, dan juga interactive quiz, di mana untuk ketiga fitur ini akan menjadi solusi bagi masalah yang sebelumnya telah saya sebutkan. Selanjutnya kami melakukan prototyping atau membuat rupa-rupa, di mana kami mengimplementasikan ide-ide tersebut dalam bentuk aplikasi nyata menggunakan React Native berupa 3, yaitu yang pertama ada navigasi intuitif, visual hierarchy, dan juga feedback system. Lalu yang terakhir kami menguji aplikasi kami dengan menggunakan real device, yaitu iOS atau iPhone operating system. Selanjutnya adalah user centered design approach, di mana kami menggunakan 4 pendekatan, yaitu yang pertama adalah mobile first design, di mana ergonomi ibu jari sangat kami perhatikan dengan membuatkan navigasi utama di bagian bawah layar agar mudah dijangkau, dan juga touch targets yang kami menggunakan tombol dan juga kartu yang cukup besar agar tidak terjadi kesalahan untuk penyentuhan. Selanjutnya adalah interaksi dan umpan balik, di mana kami memberikan efek animasi halus seperti saat kartu kuis digeser, dan juga untuk mekanisme drag and drop pada saat kuis dirancang agar item terlihat terangkat dengan bayangan elevasi saat disentuh. Selanjutnya ada efisiensi pengguna, di mana pengguna dapat melakukan pencarian dan juga filter pada fitur learn untuk memudahkan pengguna dalam menemukan materi spesifik tanpa harus scroll terlalu lama. Selanjutnya adalah login otomatis, di mana ini tersimpan session persistence sehingga pengguna tidak perlu login ulang setiap kali membuka aplikasi. Selanjutnya adalah usability testing, di mana kami memastikan alur navigasi tidak membingungkan dan pengguna tahu status mereka dalam aplikasi. Oke, berikutnya untuk UI UX design akan kami jelaskan saat kami melakukan demonstrasi.
Dan berikutnya adalah untuk use case diagram. Pada use case diagram aplikasi web maupun aplikasi mobile, pengguna itu dapat melakukan 4 aktivitas, yaitu login, membuka modul pembelajaran, mengerjakan quiz sesuai materi, dan kemudian logout. Yang membedakan antara aplikasi web dan mobile adalah pada aplikasi mobile, pengguna itu dapat melakukan login melalui 2 pilihan, yaitu dengan menggunakan akun email dan password yang sudah terdaftar pada database kami yaitu Supabase, atau bisa melakukan login dengan autentikasi Google. Berikutnya adalah kami juga sudah merincikan untuk activity diagram aplikasi web dan aplikasi mobile beserta juga dengan arus lintas platform, di mana pada perbedaannya activity diagram aplikasi mobile dan aplikasi web, yaitu pada aplikasi mobile pengguna itu dapat melakukan login melalui 2 opsi, dan apabila pengguna memilih untuk melakukan login melalui autentikasi Google, maka pengguna akan diarahkan pada browser dan dapat membuka aplikasi Savetedia Sara melalui browser tersebut, sehingga pengguna membukanya pada aplikasi web Savetedia Sara yang sudah di-deploy sebelumnya. Namun apabila pengguna ingin melakukan mengakses aplikasi mobile Savetedia Sara melalui mobile framework Expo, maka pengguna harus melakukan login melalui email dan password yang sudah terdaftar di database kami. Bagian berikutnya adalah kami juga sudah mendefinisikan entity relationship diagram, di mana kami menggunakan 4 data, yaitu data users, yaitu data pengguna, user answers yang menyimpan data jawaban pengguna, quiz questions yang menyimpan semua pertanyaan beserta jawabannya, dan out users, yaitu users yang sudah terautentikasi di database kami. Selanjutnya adalah jadwal implementasi dan juga estimasi biaya, di mana kami masih menggunakan pendekatan yang sama, yaitu 8 hari untuk implementasi. Dibagi menjadi 8 hari, yaitu yang pertama ada fase inisiasi dan setup, di mana kami melakukan setup expo dan juga instalasi library yang diperlukan. Selanjutnya adalah fase UI slicing, di mana kami membuat struktur layar secara kasar, yaitu berupa 4, home, learn, quiz, dan juga profile, serta bottom tab navigator. Selanjutnya adalah fase autentikasi, di mana kami mengintegrasikan Supabase out dan juga Google Sign In. Selanjutnya adalah fitur learn, di mana kami mengimplementasikan video player untuk YouTube dan juga PDF ranking untuk membaca dokumen. Selanjutnya adalah fase fitur quiz, di mana kami mengimplementasikan logical quiz, gesture handler untuk drag and drop, dan juga reanimated. Lalu ada fase integrasi data, yaitu untuk fetching data real time untuk materi dan soal ke UI app dari Supabase. Selanjutnya adalah fase UX dan polishing, di mana kami melakukan custom splash screen serta perbaikan z-index atau scroll untuk penggunaan dari drag and drop itu sendiri, dan juga ada loading states. Terakhir adalah fase finalisasi, di mana kami melakukan testing di real device dengan menggunakan Expo Go di iOS, dan kami melakukan bug fixing secara paralel. Selanjutnya adalah estimasi biaya yang diperlukan, karena kami masih menggunakan tenaga kerja yang sama, yaitu kami berdua. Lalu ada perangkat lunak yang kami gunakan juga bersifat open source sehingga gratis, dan juga aset dan konten yang kami gunakan itu kami dapatkan dari dosen kami sebelumnya, dan juga video terdapat di YouTube, serta logo dan aset yang kami punya telah ada di tempat kami sebelumnya. Maka untuk estimasi biaya sendiri kami memerlukan Rp0 untuk pengembangan aplikasi ini. Ini adalah proses implementasi dan teknologi yang digunakan, di mana front end kami menekankan pada React Native dan juga style sheet, di mana style sheet akan berguna untuk styling komponen antar muka, serta untuk back end dan integrasi kami menggunakan Supabase dan juga Expo Session serta React Native di top iframe untuk integrasi putar video. Selanjutnya untuk database kami menggunakan Supabase, serta untuk deployment atau build kami menggunakan IIS build atau Expo Application Service build. Bagian berikutnya adalah pengujian fungsional dan non-fungsional yang akan kami langsung lakukan sekaligus kami melakukan demonstrasi pada aplikasi mobile kami. Pertama, kami akan melakukan login, kemudian kami juga akan menunjukkan splash screen yang sudah kami buat sebelumnya. Pengguna akan diarahkan untuk melakukan login, dan kami akan menguji fungsionalitas pertama, yaitu sistem autentikasi menggunakan Google Authorization. Di sini pengguna yang login menggunakan akun Google maka akan diarahkan untuk membuka aplikasi web Savetedia Sara yang sudah di-deploy sebelumnya. Apabila pengguna ingin mengakses aplikasi mobile yang menggunakan framework Expo, maka pengguna harus melakukan login dengan memasukkan email dan password yang sudah terdata pada database kami Supabase. Oke, selanjutnya kami masuk ke page home, di mana akan ada 2 pilihan, yaitu untuk start learning dan juga take a quiz. Di mana untuk start learning akan langsung diarahkan ke page learn, dan juga untuk take a quiz akan langsung diarahkan ke page quiz. Yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya berhasil memenuhi fungsionalitas 2, yaitu sistem dapat menampilkan materi pembelajaran secara terstruktur. Apabila dibuka dokumen maka akan terbuka dokumen pada browser. Kemudian fungsionalitas 3 juga sudah terpenuhi, yaitu sistem dapat menampilkan dan memutar konten pembelajaran.
Berikutnya adalah pengujian fungsionalitas 4, yaitu sistem menyediakan kuis interaktif dengan metode drag and drop. Di sini saya akan mengerjakan salah satu topik kuis yang sudah terpilih. Kemudian dari sini juga berhasil memenuhi fungsionalitas 5, yaitu sistem dapat menyimpan hasil kuis pengguna ke database dan dapat dilihat dari menu profile, di mana kuis yang barusan dikerjakan sudah masuk nilainya dan total kuis attempts pengguna juga sudah bertambah. Kemudian fungsionalitas 06 juga berhasil terpenuhi karena sistem dapat menyediakan backend API untuk request ke database. Berikutnya kami akan menunjukkan hasil dari pengujian non-fungsionalitas. Semua parameter pengujian sudah berhasil terpenuhi dari mulai availability, kemudian reliability, kemudian portability, berikutnya adalah performance, security, dan usability. Dari hasil demonstrasi kami juga berhasil melakukan evaluasi untuk aplikasi mobile dan aplikasi web kami. Yang pertama itu kami notice ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan untuk meningkatkan nilai dan efektivitas aplikasi ini ke depannya. Yang pertama itu keterbatasan pelacakan progres, kemudian konten quiz yang statis dan terbatas. Yang ketiga itu minimnya umpan balik atau feedback pada quiz. Yang keempat adalah terbatasnya akses pengguna karena saat ini pengguna hanya bisa mengakses dengan menggunakan domain std.stay.itb.ac.id. Dan yang terakhir ini yang ditekankan kepada keterbatasan pada aplikasi mobile, yaitu pada aplikasi mobile saat ini apabila pengguna memilih untuk login melalui akun Google, maka pengguna akan diarahkan ke browser instead of menggunakan aplikasi mobile dengan framework Xcode yang harus apabila pengguna ingin mengakses hal tersebut, maka pengguna harus login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar di database kami. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.